Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa kembali para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa masih menceritakan kisah horor daerah seputaran tanah Kalimantan. Kisah ini sebut saja namanya Mbah Suto sebagai peringatan. Kalau para sobat pernah melihat jenazah orang gantung diri, sebaiknya kalian jangan mendengarkan cerita ini. Ini adalah kisah seseorang yang pernah merantau di tanah Kalimantan dan mendapatkan berbagai pengalaman tragis dari perantauannya di tanah itu. Untuk selengkapnya, jangan kemana-mana. Mari kita simak ceritanya. Sekitar tahun 2000-an, Mbah Suto merantau ke sebuah daerah di wilayah kota Kalimantan. Tepatnya di daerah Pulau Borneo. Di sana ia bekerja sebagai kuli bangunan. Ia tinggal atau indekos bersama dua temannya. Satu orang menempati kamar yang sama dengannya, sementara satunya lagi tinggal di kamar sebelah sendirian. Oh iya, Mbah Suto berasal dari daerah Jawa. Nah, pada masa itu, kehidupan Mbah Suto cukup sulit. Ia dililit hutang dan terancam ditinggalkan istrinya. Kadang usai bekerja, ia sering melamun sambil merokok di teras kosnya. Kehidupan kedua temannya pun tak lebih beruntung. Mereka sama-sama punya masalah dengan uang. Uang seakan-akan tak betah berlama-lama tinggal di dompet mereka. Salah satu temannya Mbah Suto yang tinggal di kamar sendirian, sebut saja namanya Salam. Dia itu jarang sekali bicara. Menurut Mbah Suto, kala itu kehidupan Salam jauh lebih sulit darinya. Salam kalah taruhan gara-gara pemilihan kepala desa dan akhirnya terlilit hutang puluhan juta. Selain takut dikejar para botoh-botoh pemenang, ia juga menanggung malu lantaran sebelumnya sering sesumbar. Kalau sampai calon yang didukungnya kalah, ia akan sunat 2 kali. Suatu malam, ketika hujan turun sangat deras, Salam mengajak Mbah Suto ke kamarnya. Mulanya Mbah Suto heran. Tidak biasanya Salam berminat mengajaknya ngobrol duluan. "Pantesan malam ini hujan deras ya, Lam?" canda Mbah Suto. Salam hanya tersenyum. "Ya, saya hanya pengen ngobrol sama kamu." Kangen sama istrimu ya, Lam?" goda Mbah Suto lagi. Temannya itu menjawab dengan menyodorkan 1 pak rokok kesukaan Mbah Suto. Mbah Suto tentu senang karena kebetulan ia juga sedang tidak punya rokok. Ia pun segera mengambil sebatang, lalu menyulutnya dengan korek yang juga disodorkan oleh Salam. Sambil ngutut, istilahnya sambil merokok, Mbah Suto mengajak Salam bercengkrama. Namun Salam hanya menanggapi sekadarnya. Saat itu Mbah Suto tidak berpikir macam-macam, karena biasanya Salam juga tidak banyak bicara. Saat lewat tengah malam, Mbah Suto kemudian bertanya, "Gak tidur, Lam? Besok masih kerja loh."
Salam menjawab, "Aku besok pagi mau pulang." "Lah, kenapa kamu pulang duluan, Lam? Tidak bersama-sama kita, tah?" kata Mbah Suto. "Ah, enggak bang, saya lelah," jawab Salam. Akhirnya Mbah Suto pamit ke kamarnya untuk tidur. Dan singkat cerita, menjelang subuh, Mbah Suto bangun hendak ke kamar kecil. Saat melewati kamar Salam, Mbah Suto melihat pintu kamarnya tidak tertutup rapat, tapi lampunya mati. Mbah Suto berpikir mungkin Salam lupa mengunci pintu. Ia juga ingat kalau Salam mau pulang pagi itu. Maka ia berinisiatif membangunkan Salam agar tidak ketinggalan bis pagi karena Mbah Suto mengira Salam akan pulang naik bis. Akan tetapi ketika membuka pintu, Mbah Suto merasakan sesuatu yang menghalangi. Seperti ada benda yang bergantung di balik pintu. Ia pun segera menekan saklar lampu yang ada di dinding sebelah pintu. Saat itulah ia melihat Salam tergantung dengan mata membelalak, lidah terjulur, dan wajah membiru. Dan Salam hanya memakai celana dalam. Temannya itu gantung diri memakai sarung yang diikatkan ke atap, tepat di belakang pintu kamar. Sarung itu semalam dipakainya ketika ngobrol dengan Mbah Suto ini. Selama beberapa detik, Mbah Suto hanya terpaku. Ia tak menyangka bahwa Salam ingin pulang dengan cara seperti itu. Ia pun bergegas mencari pertolongan. Tak lama kemudian seluruh penjuru indekos gempar. Jenazah Salam dimakamkan di pemakaman umum dekat indekosnya. Salam tidak punya keluarga di kampung. Ternyata ia sudah pisah rumah dengan istrinya. Dan ketika ditelepon, istrinya juga menolak mengurus jenazah Salam ketika Mbah Suto mengabarinya. Uang untuk mengurus pemakamannya juga sudah disiapkan Salam di bawah bantal, beserta surat yang bertuliskan keinginannya untuk mengakhiri hidup karena lelah dengan hutang dan tak kuat menahan malu. Singkat cerita, malam harinya, suasana indekos berubah mencekam. Penghuninya tak ada yang berani duduk-duduk di teras kamar seperti biasa. Mbah Suto sendiri lebih memilih merenung di kamar sambil mengingat-ingat obrolannya dengan Salam sebelum ia ditemukan tergantung di kamar. Malam itu Mbah Suto tidak bisa tidur. Ia masih terbayang-bayang wajah Salam yang tergantung di balik pintu. Yang sangat ia sayangkan, kenapa Salam harus mengakhiri hidup dengan cara seperti itu? Dan lagi, kenapa ia harus setengah telanjang ketika memilih mati? Setidaknya kan ia bisa memakai celana dulu sebelum gantung diri. Saat Mbah Suto mulai mengantuk dan berada di keadaan antara sadar dan tidak sadar, dalam keadaan kamar yang remang-remang karena hanya mengandalkan cahaya lampu teras, ia melihat sepasang kaki tergantung dan mengayun di depannya. Mbah Suto langsung bangun dan mengucek mata. Namun, sepasang kaki yang ia lihat telah lenyap, berganti dengan hawa pengap dan angin dingin yang meniup tengkuknya. Seketika bulu kuduk Mbah Suto bangun, diiringi rasa takut yang menggigil. Tatapan Mbah Suto menyapa seluruh penjuru kamar.
Ia merasa sedang diawasi. Namun, tak ada siapapun di dalam kamar itu kecuali dirinya dan temannya yang tengah pulas. Basuto kembali merebahkan diri dan menggulung tubuhnya di balik sarung. Ia menutupi kepalanya dengan bantal dan memejamkan mata rapat-rapat. Tiba-tiba, ia mendengar suara memanggil namanya. Kang Suto, Kang Suto, tolong aku, Kang. Suara itu terdengar seperti teriakan dari jauh, tapi sangat jelas di telinga Basuto. Basuto pun membuka mata dan menajamkan pendengarannya. Kang Suto, tolong Kang. Suara itu memanggil lagi. Basuto akhirnya bangun, lalu membuka pintu. Ia melongok dari celah pintu, mencari siapa yang memanggilnya. Namun, seluruh pintu kamar indekos tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda orang yang masih terjaga karena lampu-lampu kamar tampak padam semua. Basuto mengorek-ngorek telinganya dengan jari kelingkingnya. Ia berpikir mungkin ia cuma salah dengar. Dan saat berbalik hendak tidur lagi, tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Brak! Dari cahaya lampu teras yang menyusup lewat ventilasi kamar, Basuto melihat ada sepasang kaki mengayun tepat di depan wajahnya. Tolong lepaskan tali di leherku, Kang. Basuto melihat ke atas. Dua garis cahaya lampu teras yang menembus ventilasi kamar tercetak jelas di wajah pemilik sepasang kaki itu. Ya, itu adalah Salam. Seketika Basuto ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya untuk membangunkan temannya yang masih tidur di kasur. Namun, tenggorokannya seperti disumbat sekepal nasi panas. Ia ingin segera keluar kamar, tapi kakinya seperti mengakar di lantai. Maka ia hanya bisa terpaku, dikunyah ketakutan, hingga nyalinya lumat tak bersisa. Malam itu, yang terakhir diingatnya adalah wajah sedih Salam yang mengiba sambil mencengkram sarung di lehernya sendiri. Dan sejak kamarnya didatangi Mbah Salam, Basuto akhirnya memutuskan pulang kampung, pulang ke Jawa. Temannya pun menyusul seminggu kemudian. Awalnya, teman sekamar Basuto itu tidak mempercayainya. Ia selalu menyangkal bahwa Basuto mungkin terbayang-bayang karena ia yang pertama kali menemukan jenazah Salam. Dan lagi yang dilihat Basuto tergantung malam itu bukanlah Salam yang minta tolong, tapi jaket temannya yang digantung di kawat jemuran dalam kamar. Tenan, itu benar-benar Salam. Lagian jaketmu itu sebelumnya juga bukan di situ tempatnya, ujar Basuto menahan emosi. Lah, tapi buktinya jaketku ada di sini toh, balas temannya itu sambil menunjuk jaket yang masih tergantung di kawat. Halah, terserahlah, jawab Mbah To yang akhirnya diam sambil berdoa. Semoga temannya itu mengalaminya sendiri. Dan doa Mbah Suto itu benar-benar terkabul semalam setelah temannya itu tidur sendirian.
Temannya itu didatangi arwah Salam yang mati dengan cara kendat. Temannya Mbah To ketakutan hingga dia pingsan. Kemudian sejak pulang kampung, kehidupan Mbah Suto makin sulit. Ia jarang menghasilkan uang dan istrinya sering uring-uringan. Ia ingin sekali bekerja, tapi pekerjaan itu kerap tak ada. Seminggu kadang 2 hari bekerja, 5 hari dia nganggur. Kadang juga dalam seminggu dia tidak bekerja sama sekali. Pokoknya tidak banyak kerjanya daripada kerjanya. Puncak kesulitannya adalah ketika mertuanya menyuruhnya berpisah dengan istrinya. Kala itu, Mbah Suto memang masih tinggal serumah dengan mertuanya di daerah Jawa. Mbah Suto jadi sering tak pulang, karena ketika ia pulang tak membawa uang. Istrinya ogah disentuh dan selalu marah-marah, lalu mereka bertengkar. Saat itu ibu mertuanya akan turut menuding bahwa Mbah Suto kurang rajin mencari nafkah. Hal itu membuat Mbah Suto tak betah di rumah. Ketika malam, ia akan nongkrong di warung, lalu tidur di pos ronda sampai pagi. Suatu hari ketika Mbah Suto baru pulang ke rumah, istrinya tak mau membukakan pintu. Ia sudah mengetuk berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Padahal ia melihat sandal istri dan kedua mertuanya ada di depan rumah. Tandanya mereka memang tidak sedang bepergian. Mbah Suto akhirnya memutar ke samping rumah, lalu mengintip lewat lubang jendela kamar. Ia melihat sang istri tengah meringkuk di atas dipan sambil menutup telinganya dengan kedua tangannya. "Dek, buka pintunya, Dek." Mbah Suto mengetuk jendela kayu sambil berteriak. Istrinya pun menjawab, "Gak usah pulang ke sini lagi, pergi." Mbah Suto terdiam. Hatinya seperti dicubit. Sebagai laki-laki dan sebagai suami, harga dirinya terluka. Ia telah diusir dari rumah itu. Sebenarnya, ia tak terima dan ingin marah. Tapi ia sadar, dirinya memang belum bisa membahagiakan istrinya selama ini. Maka, Mbah Suto meninggalkan rumah mertuanya dengan langkah lesu. Matahari semakin tinggi dan perut Mbah Suto mulai berdendang. Itu tandanya dia sudah lapar. Sejak semalaman perutnya belum dihampiri nasi barang sesuap. Ia pun masih melangkah tak tentu arah menyusuri trotoar. Kendaraan lalu lalang, tak peduli dengan kesedihan yang dialaminya. Ia sudah tak punya orang tua dan tak punya tempat tujuan. Akhirnya, Mbah Suto berbelok ke area persawahan. Sambil menyusuri pematang sawah, ia tiba-tiba teringat dengan Salam. Dalam hatinya, ia akhirnya mengerti kenapa akhirnya Salam memilih mengakhiri hidup. Ia tak sanggup menanggung malu karena ditinggalkan istri, pun tak sanggup juga menanggung hutang segunung. Mungkin mati memang jalan terbaik mengakhiri penderitaan, pikir Mbah Suto waktu itu. Mbah Suto membelokkan langkah ke kuburan yang berada di tengah-tengah area persawahan. Di tengah kuburan itu ada pohon besar. Suasana di sekitarnya sangat sepi. Waktu itu desanya sedang dilanda kemarau panjang. Padi-padi di sawah mengering dan tanahnya retak menganga.
Kalau tak hati-hati melangkah, siapa saja bisa terperosok dan terluka karena tergores tanah yang membatu. Basuto merebahkan diri di bawah pohon sambil mengamati daun-daun yang menguning. Semilir angin kemarau yang kering membuatnya mengantuk. Ia pun tertidur. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, Basuto terbangun ketika bayangan pohon lebih panjang ke timur. Perutnya terasa melilit, tenggorokannya pun dicekat dahaga. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah istrinya mencarinya dan berharap ia pulang lagi? Namun, sebagai lelaki, ia tak ingin melukai harga dirinya untuk kedua kali. Ia tak mau pulang ke rumah itu, kecuali istrinya sendiri yang meminta. Basuto menatap dahan pohon di atasnya. Memang ada buahnya, tapi buahnya tawar, sepoh, tidak bisa dimakan karena rasanya pahit. Tapi buah kepoh tidak bisa dimakan karena rasanya pahit. Buah kepoh ini adalah sejenis pohon kerabat jauh dari pohon kapuk randu. Nah, tingginya memang dengan batang besar menjulang. Kemudian tiba-tiba terlintas sesuatu di pikirannya. Bagaimana kalau saya gantung diri saja seperti Salam ya? Iya ya, sebaiknya aku mati saja menyusul orang tuaku. Aku sudah lelah hidup seperti ini. Itulah perkataan yang ada di pikirannya Mbah Suto. Saat hari mulai gelap, Mbah Suto yang sudah bertekad mengakhiri hidup, akhirnya naik ke pohon kepoh dan duduk di sebuah dahan yang ia rasa cukup kuat menahan beban. Karena tidak menemukan alat untuk gantung diri, ia akhirnya melepas celana panjangnya. Celana itu ia atur sedemikian rupa sehingga bisa terikat di lehernya. Ia lalu membuat simpul di pohon dengan kedua ujung celana yang tersisa. Sebelum ia menjatuhkan diri dan menggantung di dahan pohon, ia pun berdoa, "Semoga setelah ini penderitaanku akan berakhir." Mbah Tom menjatuhkan diri dan akhirnya lehernya tergantung di dahan pohon. Saat itu, ia merasa lehernya seperti terjepit. Napasnya seakan hendak dirampas. Namun ia tak kunjung mati setelah berayun-ayun selama beberapa detik. Lehernya seperti mau patah, tapi tak kunjung patah. Saat ia meronta-ronta menahan sakit, ia melihat banyak sosok mengelilinginya. Sosok-sosok itu memiliki ekspresi yang sama. Mata mereka membelalak, lidah mereka terjulur keluar, dan tangan mereka mencengkram tali yang menjerat leher mereka sendiri. Sosok-sosok itu menatap Mbah Suto, dan Mbah Suto juga melihat sosoknya Salam berada di antara mereka. Mulut mereka diam, namun tatapan mereka yang tampak mengerikan, seolah berkata, "Jangan seperti kami, jangan mengikuti jalan kami. Ini sangat menyakitkan." Tiba-tiba dahan pohon tempat Mbah Suto menyerahkan hidup dan matinya itu patah. Mbah Suto terbanting di atas makam atau kuburan. Ia terbatu-batu sambil memegang leher dan meraup oksigen sebanyak-banyaknya.
Sosok-sosok menyeramkan itu masih mengelilingi dan menatapnya. Ada wanita muda, laki-laki tua, bahkan remaja. Jumlah mereka mungkin ada puluhan, atau mungkin bisa sampai ratusan. Dan mereka semua memegangi leher sambil merintih kesakitan. Basuto meraung-raung dan membenamkan kepalanya ke tanah. Lehernya masih terasa sakit, bahkan suaranya nyaris tak mau keluar. Ia berteriak, "Aku kesel, aku lelah hidup. Kenapa kok aku tidak mati saja?" Ia pun membalikkan tubuh hingga terlentang. Sosok-sosok itu perlahan-lahan menghilang satu persatu. Namun, ada satu sosok tertinggal yang kini berdiri di dekatnya. Sosok itu menangis keras. Suaranya terdengar bercampur antara kesakitan dan putus asa, seolah menunjukkan bahwa jalan yang ia pilih kini membuatnya menyesal. Dan saat menceritakan kisah ini kepada narasumber, Basuto dalam keadaan sehat dan tampak ceria. Ia kini punya usaha warung kopi dan istri yang setia, istri yang dulu diceraikannya. Basuto kemudian bangkit, berusaha, berdoa dan bekerja. Ia lebih memilih mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta petunjuknya, meminta perlindungan. Dan akhirnya Basuto pun bisa dikatakan sukses. Ia terlepas dari jeratan setan yang akan membuatnya nanti dia akan kekal di neraka. Itulah kisah dari Basuto. Basuto bersyukur tak jadi mati kala itu. Untung dahan pohonnya itu patah. Kalau tidak, mungkin ia akan meratap sampai kiamat karena menyesali perbuatannya. Sampai di sini dulu kisah nyata dari Mbah Suto. Semoga bisa menjadi bahan renungan agar kita selalu menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai.